Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Renan Agustin dengan NIM 228320018 dari kelas A semester 3, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di mana tujuan dari video ini dibuat yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah dasar sistem kendali dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desimira STMT. Nah, di sini saya sudah menjawab dari kelima soal ujian tengah semester dari mata kuliah dasar sistem kendali. Langsung saja di sini saya akan membacakan soalnya serta menjelaskan dari jawaban kelima soal tersebut. Yang pertama di sini, mengapa dalam pengukuran diperlukan instrumen pengukur? Nah, ini merupakan jawaban dari soal nomor pertama yang saya jawab, karena pada instrumen mempunyai beberapa fungsi utama. Adapun fungsi utamanya yaitu sebagai alat pengukuran, sebagai alat analisis, sebagai alat kendali, serta sebagai alat perekam atau recorder terhadap suatu peralatan. Dengan demikian, maka instrumen sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam suatu proses pengukuran. Nah, itu merupakan jawaban dari soal nomor pertama. Kemudian untuk soal yang kedua di sini, gambarkan diagram sistem pengendalian temperatur dari suatu setrika otomatis dan jelaskan. Nah, ini merupakan diagram dari sistem pengendalian temperatur setrika otomatis. Nah, di sini terdapat urutan-urutannya. Yang pertama terdapat saklar temperatur. Dari saklar temperatur kemudian dilanjutkan ke elemen pemanas. Dari elemen pemanas masuk tegangan listrik dan disalurkan ke setrika. Dari setrika kemudian diproses dan terdapat pemakaian panas serta keluarannya itu berupa suhu yang sudah diatur dari saklar temperatur. Untuk pengaturan suhunya di sini dari temperatur bisa dikembalikan lagi ke saklar temperatur bila ingin membesarkan ataupun mengecilkan suhu dalam keluarannya. Untuk prosesnya sama saja. Nah, adapun penjelasannya di sini, pada setrika otomatis, masukan sistem tersebut adalah suhu sebagai acuannya yang diatur secara tepat oleh termostat. Sedangkan keluarannya adalah suhu yang dihasilkan sebenarnya, atau dengan kata lain, yang bisa dideteksi dengan cara pengukuran temperatur. Apabila termostat mendeteksi suhu keluaran lebih kecil dari masukan, arus listrik mengalir dan memanaskan elemen pemanas hingga suhu menyamai acuan dan secara otomatis akan diputus kembali. Nah, itu merupakan gambar serta penjelasan dari soal nomor yang kedua. Kemudian untuk soal nomor 3 di sini, gambarkan dan jelaskan diagram sistem pengendalian jelajah mobil. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 3. Di sini terdapat gambar diagram dari sistem pengendalian jelajah mobil. Di mana yang pertama di sini terdapat aktuator, kemudian diproses ke karburator. Dari karburator di sini terdapat torsi. Dari torsi kemudian dijalankan ke mesin dan beban. Dari mesin dan beban keluarannya yaitu berupa kecepatan km per jam yang diatur. Nah, adapun penjelasannya di sini dalam berkendara, terkadang ada pembatas untuk kecepatan berkendara. Misalnya rambu hanya mengizinkan 30 km per jam. Dengan adanya rambu tersebut, maka setiap pengendara harus mematuhi dengan cara memelihara supaya kecepatan kendaraan bergeser pada angka tersebut. Sebagai alat memonitor, biasanya dipasang speedometer dan acuannya adalah kecepatan dari yang pertama tadi berupa 30 km per jam. Apabila terjadi penyimpangan antara yang tercatat pada speedometer terhadap kenyataan kecepatan kendaraan, maka pengendara senantiasa berusaha untuk melakukan pengendalian kendaraan dengan menambah atau mengurangi kecepatan putaran mesin. Proses yang dilakukan pengendara tersebut secara tidak langsung mensinergikan beberapa komponen yang mempengaruhi sistem kendali pada jelajah kendaraan. Nah, itu merupakan penjelasan serta gambar diagram dari soal nomor 3.
Kemudian untuk soal nomor 4 di sini, jelaskan sistem pengendalian yang terdapat pada karburator motor atau mobil. Nah, ini merupakan jawaban dari soal nomor 4. Di sini saya cantumkan dari bentuk sebuah karburator serta komponen-komponen beserta fungsi-fungsinya. Nah, di sini charcoal kanister adalah suatu kanister berisi arang pada sistem pengendalian penguapan yang digunakan untuk memerangkan uap bahan bakar untuk mencegah keluar ke udara bebas. Pemisah uap atau zat cair digunakan untuk mencegah bahan bakar cair memasuki kanister berisi arang. Pembersih udara digunakan untuk menyaring udara yang masuk ke engine untuk membersihkan kotoran dan debu. Kemudian pompa bahan bakar memindahkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke ruang pelampung karburator. Karburator sendiri mensuplai campuran bahan bakar atau udara yang tepat ke engine pada semua kecepatan dan semua kondisi beban dan membantu menghidupkan mesin yang dingin. Penyaring bahan bakar memisahkan benda-benda asing seperti kotoran dari bahan bakar. Saluran uap menghubungkan pipa ventilasi tangki bahan bakar ke kanister berisi arang melalui pemisah uap atau zat cair. Tangki bahan bakar menampung persediaan bahan bakar. Saluran bahan bakar menghubungkan tangki bahan bakar ke karburator melalui pompa bahan bakar dan saringan bahan bakar. Nah, itu merupakan jawaban dari soal nomor 4. Selanjutnya yang terakhir yaitu soal nomor 5. Di sini berikan contoh dan penjelasan tentang aplikasi teknik kendali di dunia industri. Nah, ini merupakan jawaban dari soal nomor 5, di mana otomatis sendiri biasa disebut juga kontrol numerik, biasa digunakan untuk mengendalikan suatu sistem. Contoh otomasi suatu komputer yang mengendalikan mesin dan proses industri yang bisa mengurangi keterlibatan manusia dalam proses bersangkutan. Proses otomasi dalam bidang industri menempati posisi selangkah di depan mekanisasi. Pada proses mekanisme, biasanya dibutuhkan manusia sebagai operator mesin, sedangkan pada otomatisasi akan mengurangi keterlibatan manusia sebagai operator. Keunggulan otomasi adalah kesalahan akibat human error bisa lebih dikurangi. Ketelitian yakni besaran yang berhubungan dengan pencapaian hasil terhadap target, maupun ketepatan yang berarti keterulangan suatu proses akan lebih terjamin. Kemudian untuk dunia industri, produktivitas akan semakin meningkat perbandingan microcontroller dengan PLC atau Programmable Logic Controller. Microcontroller lebih murah, fleksibel, relatif lebih sulit dalam hal programming, wiring yang rumit, kecepatan eksekusi tinggi, dan dapat menghasilkan alat yang jauh lebih canggih. Sedangkan untuk PLC, harganya mahal, kemudahan programming, wiring sederhana, cocok untuk industri, dan kecepatan eksekusi lebih mudah. Untuk microcontroller sendiri adalah piranti elektronik berupa IC, atau dengan kata lain yaitu integrated circuit, yang memiliki kemampuan memanipulasi data atau informasi berdasarkan suatu urutan instruksi atau program. Dalam sebuah struktur microcontroller akan sering ditemukan pada komponen-komponen seperti prosesor, memori, clock, dan lain-lain. Nah, itu merupakan jawaban dari kelima soal yang terdapat pada ujian tengah semester dari mata kuliah dasar sistem kendali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.